Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du. Hadirin jam'iyah tahlil ar-rahmah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara rutin yaitu membaca Yasin dan tahlil, yang mana pahala Yasin dan tahlil tersebut diperuntukkan untuk keluarga kita semua. Wabil khusus kepada keluarga Bapak Yanu dan keluarga daripada orang tua kita semua. Amin. Semoga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai permintaan dari panitia, di malam hari ini diminta untuk bahas masalah puasa. Biasanya setiap daripada kajian rutin kita biasanya dibacakan hadis, karena memang momennya sekarang mendekati bulan Ramadan, maka kami diminta untuk membahas masalah seputar puasa Ramadan. Sehingga saya bawakan di malam hari ini kitabnya, kitab khusus, kitab yaitu yang bernama Al-Fiqhul Manhaji. Nama kitab ini adalah kitab yang baru-baru, cuman memang saya nunggu untuk dapat ini 5 tahun. Dari 2006 baru dapat 2011. Sebelum saya menikah 1 tahun baru dapat. Kenapa? Tempatnya jauh dan saat itu masih belum ada online. Sehingga saya dapat itu penjualnya, tokonya yang punya toko itu ketika umroh, kemudian banyak kiai yang pesan, akhirnya beli 5, kelebihan 2 saat itu. Saya termasuk ke bagian sisanya alhamdulillah dapat. Sehingga memang isinya sangat praktis di dalam menjelaskan masalah hukum-hukumnya. Puasa adalah sesuatu yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Dari ayat ini bisa kita tahu bahwasannya yang diperintah, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikhitabi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, tidak menggunakan ya ayyuhan nas. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti kata para ulama, orang yang sanggup mau melakukan puasa Ramadan itu pertanda adalah orang mukmin yang sejati. Berapa banyak dari saudara kita, teman kita, tetangga kita, kadang di bulan Ramadan tidak melakukan daripada perintah puasa. Itu berarti apa? Itu sudah perlu dipertanyakan keimanannya. Keimanannya berarti bermasalah, sehingga apa? Dia tidak sanggup untuk melakukan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa dalam segi bahasa yaitu al-imsak, mencegah atau menahan diri dari segala sesuatu, baik makan, minum ataupun berbicara. Sehingga ketika kita sudah mampu untuk menahan tersebut, berarti kita sudah berpuasa. Berpuasa dari berbicara, berpuasa dari minum, berpuasa dari makan atau yang lainnya. Namun dalam segi syariatnya, puasa itu adalah imsakun anil mufattirat min tulu'il fajri ila hurubi syamsi ma'an niyah. Pencegahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, yaitu subuh, ila hurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, ma'an niyan, dan itu harus disertai dengan niat. Ketika puasa Ramadan tidak makan mulai subuh sampai maghrib, tapi kok lupa ada niat, maka tidak dianggap puasa. Kenapa? Syarat bisa dianggap puasa harus niat. Bahkan mazhab Syafi'iyah menyatakan niatnya itu harus di malam hari.
Kalau dibahasakan di kitabnya harus tabyid. Nek bahasa Jawa ini nginep no niat. Jadi sebelum tidur sudah harus niat. Sebelum subuh sudah harus niat. Karena kalau barengan dengan waktu subuh tidak mungkin kayaknya. Apalagi yang setelah sahur tidur lagi tambah repot. Namun niat itu harus di malam hari. Kalau tidak dilakukan di malam hari sampai lupa, maka dia wajib untuk bertindak seperti orang yang berpuasa. Tapi puasanya nggak dianggap. Kinon saya banyak yang salah kadang. Karena dia lupa dak niat sehingga siang-siang mangan jajan ambil rokokan. Ngombe es ngopi. Apa sampean? Aku lali membengi gak niat. Orang yang lupa tidak niat itu wajib untuk imsak. Wajib untuk tidak makan, tidak minum, wajib untuk mengerjakan hal-hal yang diperintahkan untuk orang yang berpuasa. Namun demikian, dia tidak termasuk orang yang berpuasa. Lagi, biasanya yang lupa tidak niat, itu begini gak melu sholat tarawih. Mergo kenapa? Kalau dia istiqomah ikut sholat tarawih sampai buyar, imam itu sebelum buyar biasanya ditalkin oleh imam, makmumnya ditalkin. Sehingga diingatkan nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala itu. Kalau kita sampai lupa dak niat, berarti sudah bisa terjawab. Berarti kita saat itu tidak sholat tarawih. Insya Allah gak mungkin gak musola sak imam lali gak niat. Gak mungkin sak masjid sampai lali gak niat gak benda. Itu sudah menjadi tradisi di daerah kita. Setiap akhir daripada pembubaran daripada sholat tarawih dan sholat witirnya, sebelum pulang semua itu ada daripada niat untuk berpuasa. Itu sudah amalan yang bagus, cocok ke sana. Kenapa? Tidak gitu lupa. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu diambil dari kata Ramadan, ro mim dot alif nun. Ada 5 huruf. Ternyata kata para ulama, farra'u rahmatun, awaluhu rahmah. Orang yang masuk di bulan Ramadan dan mau berpuasa di bulan Ramadan itu akan mendapatkan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mim Ramadan ro mim dot alif nun. Mimnya apa? Wal mim maghfiratun. Orang yang berpuasa akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sering kita dengar awwaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah. Kemudian wa akhiru idgun minan nar. Biasanya kan seperti itu. Yang ketiga obatnya adalah dhamanun lil jannah. Jaminan untuk masuk surga. Artinya orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan, insya Allah akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Berarti mafhum mukhalafahnya gimana? Yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tidak dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Kalau sudah tidak masuk surga di akhirat, berarti ada di tempat sebelah, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat cuma ada 2 tempatnya. Kalau tidak ada di surga, berarti ada di neraka. Beda dengan kita hidup di dunia. Kalau orang diusir dari rumahnya, bisa menang di pos kamling. Enak. Gak kepanasan, gak kedinginan. Kadang di pos kamlingnya lebih lengkap. Ono TV ini, ono wifi ini. Saya kerasan ya anak. Tapi di akhirat, kalau sudah tidak masuk surga, langsung neraka. Kalau di dunia diusir dari rumah, saya enak. Bisa mencari yang namanya pos kamling. Masih tidak kepanasan, tidak kehujanan. Tapi kalau di akhirat, naudzubillah. Oleh karena itu, semoga semuanya nanti di bulan Ramadan bisa mengerjakan puasa dengan baik sehingga termasuk daripada jaminan-jaminan Allah yang setelah disediakan ini bisa kita dapatkan. Wal ahlifu amanun minan nar. Alifnya itu adalah amanun minan nar. Keamanan dari neraka. Artinya tidak mungkin akan masuk neraka. Orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala akan dapat amanun minan nar. Keamanan untuk masuk neraka. Artinya bebas dari masuk neraka. Wan nun nurun minallahil karimil ghaffar. Dan nunnya itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha karim dan yang maha memberikan ampunan kepada umatnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam
masalah puasa sebenarnya banyak daripada hal-hal yang wajib atau hal-hal yang dianjurkan untuk dikerjakan. Namun kalau kita mau bahas kesunahan di bulan Ramadan, ini terlalu panjang, terlalu lama. Insya Allah wis podo gak sabaran kabeh nanti. Yang terpenting adalah apa yang menjadikan puasa itu bisa diterima atau apa yang menjadikan puasa itu tidak batal, itu yang perlu untuk kita ketahui. Sehingga perlu kita untuk ketahui di antara daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Ini supaya dihindari. Karena kata sebagian ulama, arastu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Fa inna man lam ya'rifi syarra yaqa fihi. Aku mengetahui hal yang buruk, yang jelek bukan karena aku ingin melakukannya. Tapi kata para ulama, orang yang tidak tahu sesuatu yang buruk biasanya akan terjerumus. Dari keburukan yang ada di bulan Ramadan yaitu melanggar atau melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Di antara yang membatalkan puasa yang pertama yaitu al-aklu wasyurbu. Makan dan minum. Batal. Loh gimana Ustaz kalau saya tidak tahu, tak kira puasa itu cuma tidak boleh makan. Sehingga dia minum di bulan Ramadan. Karena ada sebagian yang pernah kejadian. Ramadan ngombe. Ternyata ketika ditanya, "Lah kok minum?" Iya, kan tidak boleh makan. Kalau minum tidak apa-apa. Ya apa? Kalau orang jauh dari kehidupan dari para ulama, para ustadz, tidak ada masalah. Boleh sana. Contoh hidup ada di pojokan Papua atau di mana, di pedalaman yang memang ustadz dan kiai atau orang-orang yang ngerti tidak nyampe ke situ, gak ada masalah, boleh. Cuma kalau hidup di tambah hutan, gak bisa. Kenapa? Ustadz kagian. Sudah banyak madrasah, banyak DBG, banyak pengajian-pengajian, banyak lagu si Ramadan sih. Apa? Minum jadi. Dengan alasan saya tidak tahu kalau Ramadan itu tidak boleh minum. Kadang naudzubillah. Ada sih dua dalil bisa. Ramadan rokokan. Dalil bisa. Yang tidak boleh kan yang makan atau minum. Ini kan tidak makan, tidak minum, tidak ada yang masuk katanya ya. Ya apa terus kalau Ramadan rokokan? Tidak bisa, itu termasuk ain. Itu termasuk benda. Sehingga ketika disedot itu maka membatalkan puasa. Loh, kok bisa ada ain? Coba sampean sebelum kapas atau kertas yang putih. Pasti akan mengecap daripada warna kekuning-kuningan. Itu kalau kapasnya bersih, kemudian ada orang rokok di sebulno, itu rotok kuning. Kalau saya jelaskan lagi, ini rotok gak enak. Oh ya, gak usah wis, karena rotok nyindir nasi perokok gak jadi gini. Ini gak enak kalau dilanjut udah enak. Sudah. Kemudian di sini dikatakan setelah makan dan minum dilarang, yaitu yang kedua masuknya sesuatu ke lubang yang tembus. Apa lubang yang tembus? Di sini dikatakan termasuk telinga. Li'annaha manfaatun maftuh. Juga yang lain-lainnya banyak nanti. Ya, itu termasuk yang bisa tembus, termasuk hidung atau yang lainnya nanti kanan belakang. Karena dalam berpuasa itu yang menjadikan batal sesuatu yang masuk. Beda kalau wudhu. Kalau wudhu yang menjadikan batal sesuatu yang keluar. Keluar dari dua jalan itu membatalkan wudhu. Tapi kalau puasa dimasukkan dari dua jalan membatalkan puasa. Jalan depan dimasukkan apa di situ, kemasukan apa obat apa yang lainnya di situ batal. Atau mulut, Ramadan dimasuk nopel dan lain sebagainya, ya batal, tidak bisa. Karena dalam berpuasa itu yang masuk membatalkan, kalau wudhu yang keluar yang membatalkan. Yang ketiga, al-qai'u al-mu'ta'ammad fihi. Muntah yang disengaja, batal. Ya, Ramadan, petengnya gak pati enak, akhirnya dicekoi. Ya, tangannya dimasukkan sehingga muntah supaya enak katanya berutir ekono. Ya apa? Batal puasanya. Kalau muntah dewe saking enggak enak wetenge sampai muntah sendiri, ya apa? Tidak batal. Yang penting tidak sengaja untuk memuntahkan. Tapi kalau dia itu mencari untuk muntah
sengaja mencari alat atau bantuan supaya muntah, maka hukum dari puasanya batal. Tidak bisa. Lek muntah sendiri kan banyak. Kadang ada sebagian orang kan mabuk perjalanan atau masuk angin sehingga dia muntah, gak ada masalah. Cuma lek nganggur-nganggur karet dilebokno ya ke mulut ya, akhirnya sampai muntah, ini yang batal. Ya, masukkan karet ke mulutnya sampai muntah, batal hukumnya. Yang keempat, alwatu amdan. Ini berhubungan suami istri secara sengaja, batal. Lho bojone dhewe, iya pemaning bojone wong tambah. Ya, bojone dhewe batal di bulan Ramadan. Tuh jelas kalau dia ngerjakannya dalam keadaan sengaja. Apakah ada yang tidak sengaja? Mungkin tidur mulai dari malam tiba-tiba bangunnya jam 12, kok gitu bojone tambah ayu, akhirnya moro dikeloni apa terus? Dia lupa kalau Ramadan. Ya gak apa-apa, cuman dari orang Madura yang ngumpah melupa. Lah si hukume. Ya. Lek pura-pura lupa, urusan dia sama Allah. Urusan sampean mau ngomong sama manusia, saya lupa jadi. Ya itu urusan sampean. Tapi yang jelas Allah tahu. Allah tahu kalau kita benar-benar ketika mengerjakan hal tersebut dalam keadaan sengaja, batal. Bahkan nanti kalau yang seperti itu ada hukumannya sendiri, berat nanti. Harus puasa 2 bulan berturut-turut dan lain sebagainya. Banyak nanti urutan itu ada 3 tuh. Hukuman daripada orang yang sengaja melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kalau malam hari apa? Kalau malam hari gak ada masalah. Kalau zaman dulu memang tidak boleh uang. Di zaman awal tidak boleh. Malam hari tidak boleh. Sampai ada ceritanya itu ada 40 sahabat kalau tidak salah. Apa? Kebabas. Gak kuat saulan di gonggon pray. Sampai kejadian akhirnya Allah turunkan keringanan kalau malam hari gak ada masalah. Yang tidak boleh di siang hari aja. Ya, malam tidak ada masalah. Boleh, malam boleh. Cuman kalau siang tidak boleh. Cuman kalau ngerjakannya itu mepet subuh, ini masalah. Ya, kalau mepet subuh ya apa? Masalah, khawatir tuh. Dan jadi terus batal. Hukumannya bisa-bisa nanti di situ ya. Tidak bisa. Mereka ini jangan. Ya, nah itu. Ya, kemudian yang kelima, al-istimna. Sengaja mengeluarkan sperma. Itu batal. Walaupun tidak berhubungan suami istri. Contoh, dia menggunakan dengan tangan, naudzubillah. Atau apa? Ono wong wedok ayu dilus-elus. Batal kalau memang dia sengaja supaya keluar. Tidak bisa. Kalau seperti itu batal. Sengaja untuk mengeluarkan mani, maka hukumnya batal cuma dengan catatan ada mubasyarah. Kalau tidak mubasyarah, enggak. Contoh, ya, sampai pulang dari musola, ketemu wong edan ayu, utuh. Ya, saking ayune sampai senang sampai keluar mani, ya gak batal. Kalau seperti itu tidak batal. Kenapa? Yang penting wong edane aja dicekel. Ya, kalau orang edannya dipegang sampai keluar mani batal, itu termasuk mubasyarah. Ada pertemuan kulit itu yang batalkan puasa. Tapi kalau tidak batal. Yang keenam, al-haid wan nifas, jelas. Perempuan tiba-tiba kok datang bulan di siang hari bulan Ramadan, ya batal. Tiba-tiba kok lahir ada di siang hari bulan Ramadan, batal puasanya. Tapi nanti wajib kok qadha. Wis kurang 30 menit saja, masih kurang 30 menit. Batal puasanya. Ya apa terus? Manus kurang 30 menit. Maghrib kurang 30 menit datang bulan. Ya apa? Batal di hari itu. Harus dihitung kodoknya nanti. Terus ya apa? Masuk kurang 30 menit dong. Tetap batal puasanya, tapi Allah tidak seperti manusia. Artinya apa? Pahala dapat. Dia tidak makan mulai subuh sampai maghrib kurang 30 menit, itu tetap dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap dia dapat. Atau nifas, sama. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan.
Ramadan awan-awan lahir. Ya apa terus? Setelah itu keluar darah nifas, ya batal puasanya. Dia harus kodok nanti di hari itu dia batal puasanya. Nanti setelah daripada lahirannya selesai, nifasnya selesai, maka dia wajib untuk kodok. Yang ketujuh, al-junun wariddah. Gila dan murtad. Ini bisa membatalkan puasa. Kenapa? Orang yang tiba-tiba gila, moro-moro meneng guyu dewe, saking kagen sing dipikiri, anaknya gurung duwe kelambi, ya, istrinya masih belum dibelikan gelang dan lain sebagainya, ya istri dulu enak. Tidak banyak permintaan, tapi kalau istri sekarang kan banyak aneka ragam di sana. Sudah tidak sama lagi dengan perempuan-perempuan dahulu. Kenapa? Mergane kalau ada yang nanya, kenapa Nabi kok di zaman Siti Khadijah Nabi tidak melakukan poligami? Satu jawabannya, saya baca ada di kitab Zaujatur Rasul, kalau tidak salah itu kitabnya itu ya. Apa? Tujuan Siti Khadijah menikah dengan Nabi itu yang paling ada di benak hati beliau yaitu gimana Nabi bahagia dengan aku. Nih. Sehingga hartanya semuanya habis untuk membahagiakan, membantu Nabi. Beda dengan perempuan sekarang. Perempuan sekarang kan kalau mau menikah kan nyari sing rodok suki, yang mobilnya rodok api. Sehingga apa? Tujuannya apa? Gimana saya bisa bahagia dengan suamiku. Bukan gimana suamiku bisa bahagia dengan aku. Siti Khadijah di kualiane. Gimana Nabi bisa bahagia dengan aku. Sehingga bisa-bisa Siti Khadijah. Mulai dari kaya raya sampai entek belas dunia. Habis semuanya itu digunakan untuk membantu daripada dakwanya Nabi. Sehingga sangat tidak pantas dan naudzubillah. Apabila ada orang berani mencaci maki Siti Khadijah, itu berarti orang-orang yang benar sudah keterlaluan di dalam menghina Allah dan menghina Rasulnya. Sangat tak pantas. Kenapa? Islam bisa sampai ke Tambak Yudan ini berkata Siti Khadijah. Kenapa? Buktinya ketika semuanya tidak ada yang membantu Siti Khadijah bantu. Perempuan belum ada yang beriman, Siti Khadijah yang beriman. Bahkan sebagian riwayat menyatakan pertama kali orang yang beriman kepada Nabi adalah Siti Khadijah. Karena memang beliau yang membarengi Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi sampai jadi Nabi, di situ perjuangannya Siti Khadijah luar biasa. Ini yang disebutkan tadi adalah hal-hal yang membatalkan daripada puasa. Sehingga ada satu masalah di sini. Bagaimana kalau orang berbuka ternyata bukanya lebih awal? Idza aftara fi akhirin nahar dhannan huruba syamsi. Ada orang berbuka dia ngira sudah matahari terbenam, artinya sudah masuk maghrib. Summa tabayyana annaha lam takun qad khabat ba'du. Ternyata setelah dia makan, setelah masuk makanannya atau minumannya sudah masuk ke perutnya, durung maghrib. Kurang telung menit. Ya apa terus? Batolah siyamu. Maka batal puasanya, wa wajaba alaihil qadha, dan wajib baginya untuk mengqadainya. Ini. Dari sini berarti bisa kita ambil pelajaran. Hati-hati kalau di bulan Ramadan, ojo disi-disian adzan maghrib. Sekarang karena apa? Podo sak lingkup kota Pasuruan. Adzan nih kalau sing podo. Apa karepe? Kasihan. Yang kasihan itu orang yang nunggu dari tadi untuk berbuka, pingin puasanya dapat pahala. Ternyata gara-gara tukang adzannya yang tidak ngerti, dia menjadi orang yang batal puasa. Oleh karena itu kalau ada tukang adzan berdalih, saya mengikuti salah, ikutono yang tahu dengan masalah masuk dan keluarnya waktu sholat. Tentunya apa? Kalau di kota Pasuruan itu yang punya tim ahli yang saya tahu, karena dulu pernah ada sebagian daripada ustadz saya itu nerangkan di Masjid Jami Al Anwar. Itu sudah punya tim khusus orang ahli mengenai masalah masuknya waktu dan keluarnya waktu. Dari sini bisa kita jawab berarti apa? Nunggu yang sana. Kalau di sana sudah adzan baru adzan. Tidak ojo. Khawatir ini lah. Ini kita jelas kok.
yang berbuka mendahului, dia ngira sudah masuk waktu maghrib, ternyata masih belum masuk waktu maghrib, alias belum apa? Matahari belum terbenam, maka kata di sini batalah siyamu. Puasanya batal dan dia wajib qodho. Mergane kalau jadi muadzin ojo lomba-lombaan adzan dhisik, tapi didengarkan dulu. Ini di sana sudah adzan apa enggak? Karena kebanyakan di musola atau masjid di daerah sini itu masih belum punya orang ahli dalam mengenai masuknya waktu dan keluarnya waktu, sehingga harus didengarkan. Mereka harus pondok. Sekarang kan ada radio, ada YouTube dan lain sebagainya yang bisa langsung itu. Itu sudah diikuti baru indah. Wadani ya Allah. Kadang saya pernah jadi jalan 5 menit setelah itu baru adzan. Iya opo. Kalau memang itu belum maghrib batal. Ya, bukan ngikuti adzan yang pertama batal. Wajib qodho. Loh saya kan cuma adzan, syaratnya orang adzan itu harus tahu waktu. Kalau dia tidak tahu waktu, ngikuti orang yang tahu. Mergane kalau kita sebagai muadzin ngikuti orang yang tahu dulu. Oh, di masjid kono yang sudah punya orang ahli, sudah adzan ya berarti masuk waktunya. Kalau masih belum ya jangan. Mergane kalau ada orang yang ngotot nanti tukang adzannya, syartul muadzin itu jelas. Harus tahu tentang duhulul waktu. Masuknya waktu. Mergane kalau enggak bisa sebenarnya tukang adzan itu harus tahu. Kalau tidak tahu yang ngikuti yang tahu itu dong. Gak repot kok. Kalau kita tidak tahu mengenai masuknya waktu, ikut yang tahu. Memang semuanya dia termasuk di musola sini, insya Allah sih masih belum punya orang ahli. Sehingga ya Pak, ngikut yang sudah punya orang ahli supaya selamat daripada batalnya puasa. Sehingga puasa kita benar-benar sah. Puasa kita benar-benar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan tidak ada Allah memerintahkan sebuah perintah kecuali dalam perintah tersebut ada sir dan hikmahnya, ada rahasia dan hikmahnya yang kata para ulama sebenarnya yang mengerjakan perintah Allah tidak harus tahu sir atau hikmahnya terlebih dahulu. Yang penting perintah Allah itu kita kerjakan, hikmahnya nanti ke belakang. Di belakang tidak ada masalah. Termasuk kata para ulama, hikmah daripada puasa itu akan menjadikan orang yang berpuasa insya Allah akan lebih sadar diri. Sehingga ketika dia merasakan lapar, dia akan ingat kepada orang-orang yang pernah merasakan lapar. Sehingga hatinya akan terbuka, gampang untuk membantu, gampang untuk memberi daripada bantuan-bantuan kepada orang yang tidak punya. Sehingga bisa kita saksikan. Ketika masuk di bulan Ramadan, banyak daripada pembagian takjil. Cuman sayang kadang dibagi di tengah jalan, di foto, kadang yang menerima orang tidak berpuasa, ini luput. Kalau diletakkan di masjid, orang-orang yang puasa semua di musola, enak. Ya, terus yang di jalan ya apa Ustaz? Nah ini, yang di jalan tidak ada masalah, silahkan. Cuman kalau orangnya tidak puasa semua nanti apa? Itu bukan memberi buka sama orang yang berpuasa berarti. Memberi buka sama orang yang lapar. Na'udzubillah kalau setelah kenyang digunakan maksiat tak tambah menjadi sebab dia bermaksiat. Oleh karena itu kalau di bulan Ramadan tadi sudah disindir sama Pak Sodik. Barangkali ada yang mau di bulan Ramadan untuk tahlil sehingga apa? Itu sudah jelas insya Allah. Ya, semuanya puasa mosok anggota tahlil no sing ndak puasa iki ya kenemenen. Ngirim apa terus nang wong tuane? Ngirim pahala dia tidak berpuasa, yang ngirim dosa berarti. Oleh karena itu enak kalau dari Ramadan tahun kemarin ada tuh. Ya, tahun kemarin itu ada yang sore itu. Itu termasuk takjil, itu pahalanya sangat besar memberi buka kepada orang yang berpuasa. Pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan yang pernah saya sampaikan di bulan-bulan kemarin karena ini sebagai penutupan.
Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga memasuki daripada bulan Syawal nanti kalau ketemu di Syawal semuanya sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala termasuk minal aidin wal faizin wal maqbulin insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada yang ngomong tentang puasa, tentang puasa. Monggo, kalau ada yang pertanyaan, asal kalau ada pertanyaan, monggo Pak. boleh tidak kita langsung ayat puasa. Mendinginkan tubuh dalam tidur. Gimana kan? Orang yang apa jangan kita ibadah dulu ya. Nyemplung. Ya. Kalau nyemplung di air yang banyak dicemplungi, kata orang Jawa ngilep ya. Ngilep apa menyelam ya? Menyelam itu ya apa tuh? Kalau masuk ya batal. Berkali kalau mau menyelam malam aja wis. Aman ya. Kati menyelam nang di terserah wis. Kalau malam aman, tapi kalau siang menyelam gak sengaja kok menyelam gak sengaja. Sampai niat menyelam kok gak sengaja. Ya tidak bisa, batal. Sampai maaf lah ya, dalam masalah puasa ini kumur dan madmadhah itu sunnah. Dalam wudhu, orang wudhu itu sunnah untuk berkumur. Tapi ketika Ramadan, kok dingin no, itu makruh. Kok tiba-tiba ada temannya di gunung sing usil, terus jadi ya masuk airnya, batal. Kenapa? Anda melakukan hal yang dilarang, makruh. Loh, gak sengaja yo, pong itu dilarang kok, gak bisa. Sehingga Ramadan kumurnya cukup ada di area yang di luar saja. Gak usah sampai kalau saya mubalah kok gak sunnah. Tapi kalau itu dikerjakan mubalah berkumur sampai gitu airnya sampai koyok banyu umep, ya apa tuh? Ada yang masuk, batal puasanya. Gak sengaja sampai kerjakan itu sudah salah. Sama dengan menyelam. Gak sengaja nyilep banyu ini melebu nang gopeng. Yang dia nyilep gak melebu banyu ini. Kan repot kalau nyilep gak mau melebu itu ya repot. Oleh karena itu kalau mau menyelam ya apa? Saya ini hobinya berenang, renang malam hari. Gak ada masalah, gak ada masalah. Kalau mau renang siang hari, jangan di bulan Ramadan. Nanti batal puasanya. Ya. Udah lagi. Monggo. Sebenarnya imsak itu masih belum subuh. Cuman memang di sini masalah imsak itu sesuatu yang memang difahami banyak orang. Imsak tidak boleh makan, tidak boleh minum. Cuman memang kata para ulama, subuh sebelum adzan itu sebenarnya sudah masuk subuh. Ada 2 atau 3 menit kata para ulama. Sudah masuk subuh. Sehingga kalau imsaknya 10 menit, ya berarti di awal imsak masih boleh. Cuma di akhir-akhir imsak tidak boleh. Terus apa ya terakhir imsak? Kalimatnya. Ya pokoknya sampean lihat sudah. Jangan lihat di situ. Kalau akhir-akhir imsak itu artinya apa? Sudah kurang beberapa detik atau beberapa menit lagi sudah dibawa dari 2 menit. Ya berarti batal. Karena sebelum subuh 2 menit itu sudah masuk subuh. Oleh karena itu kalau awal imsak gak apa-apa. Contoh apa? Mari rokokan guru ngombe. Imsaknya ngombe aja cepet, setelah itu udah berhenti ya. Ojo awal imsak kayak nyumet rokok. Iki tambah bener kalau seperti ini ya. Awal imsak saya kayak nyumet rokok. Sampai rokok dinikmati gini sih. Ya. Nanti ijo batal kalau seperti itu. Cuma kalau habis makan belum minum,
sudah imsak minum dulu, gak ada masalah awal-awal itu. Ya, cuman kalau sudah di akhir-akhir, itu tadi sebagian menyatakan 2 menit sebelum adzan subuh itu sudah masuk subuh. Berarti kalau kurang 10 menit ya di awal-awal tidak ada masalah, boleh si anak. Ya, di bahasa gampang ini awal imsak belum ngombe apa ngombe ya karena li ngombe itu jauh cepat ya. Cuman kalau awal imsak gurung sahur iki ya repot. Iwak sembarangan di banyak lauknya macamnya ya tambah ya keluarnya nanti malahan apa setelah keluar dari makan ya sebelum selesai makan sudah subuh berarti tidak bisa ya. Oh, mungkin ada lagi mau satu lagi. Jadi intinya kita baik memang kita berhenti Hindari. ada pertanyaan lagi? Oh, sama. Obat ke dalam tubuh dalam suntikan. Lalu Suntik berarti kan memasukkan obat ke tubuh manusia tapi tidak melewati daripada lubang yang bisa tembus gitu kan ya. Saya baca tadi di kitab Buyatul Thalibi Al-Manhum itu karya daripada Habib Salim Asyadiri. Jangankan suntik yang memang diperlukan, orang yang terkena penyakit gula itu biasanya cenderung ketergantungan dengan insulin. Itu kalimatnya pakai insulin. Siapa? Apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya di kitabnya tidak membatalkan puasa karena itu tidak tembus ke ruang dalam. Karena masalah. Boleh. Cuma nganggur-nganggur disuntik lebut rumah sakit jiwa. Ya. Iki ya. satu lagi, masih ada satu lagi. Mungkin satu lagi dari saya. Iya. Dengan ada dalam abang ini otomatis tadi itu jadi tiba keluarga di malam hari. Hubungan suami istri di malam hari. Bagaimana kemudian ringan? Kenapa habis itu buat 2 orang capek sudah ada itu, tetapi sudah niat puasa. Niatnya sudah, karena kita pengen tidak jalan subuh, lewat subuh ya. Apakah puasanya sah atau Berarti kan pertanyaannya melakukan hubungan suami istri tersebut sebelum subuh kan? Sebelum subuh. Ya, kalau melakukannya sebelum subuh, kemudian kok ketiduran sampai nggak sahur dan lain sebagainya, tapi sudah niat, ya apa hukum puasanya tetap sah. Memang anjuran sunnahnya sebaiknya mandinya itu sebelum subuh. Itu sunnah. Tapi kalau dia tidak bangun subuh, ya apa terus puasanya sah. Karena mandi di sebelum subuh itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Boleh, gak ada masalah tetap. Bahkan kalau saya mau cerita sedikit ya, ini tadi di kitab Syarah Majmu' karena Imam Nawawi kiroto vulgar didik, cuman tak sampai ya. Kalau memang ketika hubungannya bukan hubungannya di malam hari, wis subuh. Ternyata setelah apa? Dengar azan wis masuk waktu subuh, langsung dicabut hubungan suami istri diselesaikan. Kok sampai keluar mani setelah itu? Ya apa terus puasanya? Tetap puasanya sah. Kenapa? Karena itu tidak termasuk daripada melakukan hubungan di waktu subuh. Karena hubungannya masih belum subuh. Nah kan belum mandi. Mandi sebelum subuh itu hukumnya sunnah. Namun ketika terjadi itu belum mandi, ya mandi setelah subuh wajib. Tetap gak ada masalah, boleh. Apalagi pertanyaannya Pak Sodik tadi,
hubungannya sebelum subuh jauh. Malam hari saking kecapean di gondowisan ketiduran sampai bangun setelah subuh ya jelas aman. Puasanya aman. Ya tetap sah, puasanya sah karena dia juga sudah niat puasa, cuman dia berkewajiban untuk mandi saja, sudah cukup seperti itu. Cukup Pak? Cukup? Mudah-mudahan kita bisa menjalankan puasa dengan baik. Amin, amin. Ya Rabbana qarafna bi'annana qarafna wa annana ashrafna ala la'wa ashrafna فاتب علينا توبة توشير كل حوبة واستر لنا الأورات وأمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه عادة خشيع صحبي والحمد لله في البدء والثناء الفاتحة.